Baik, untuk pekerjaan pemeliharaan 2 tahunan baik trafo daya 2 30 MVA GI Bembaru telah selesai dilaksanakan. Pengawas pekerjaan menyampaikan kepada pengawas K3 bahwa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, tidak ada pending dalam pekerjaan pemeliharaan. Kemudian pengawas K3 bersama dengan pengawas pekerjaan melakukan pengecekan akhir di bayi yang dipelihara, apakah semua grounding lokal sudah terbuka. Kemudian untuk pengaktifan kembali MCB elektrik, motor-motor, PMS busbar. Cek. Baik, dilakukan pelepasan grounding lokal oleh pelaksana pekerjaan menggunakan sarung tangan tahan tegangan dan sepatu tahan tegangan yang diawasi oleh pengawas pekerjaan dan pengawas K3. Aku nggak masuk dulu. Aku belum zoom hari ini. Aku kirim Pak. Selamat bergabung Pak Budi dari DIP RST. Sekarang tengah proses penormalan Bapak untuk pekerjaan pemeliharaan bayi trafo 2 GI Bembaru. Tengah dilakukan pelepasan grounding lokal oleh pelaksana pekerjaan yang diawasi oleh pengawas pekerjaan dan pengawas K3 Bapak. Baik Mas, silakan dilanjut. Baik Pak. Untuk grounding lokal sudah lepas di bayi trafo daya 2 30 MVA. Tengah dilakukan perapihan oleh pelaksana pekerjaan.
Selamat bergabung Pak Ogi dari Div RST. Sekarang tengah proses untuk penormalan Bapak di pekerjaan hard 2 tahunan Trafo 2 30 MP AGI Membaru. Baru saja sudah dilepas grounding lokal di kedua titik pada bayi tersebut. Terima kasih, Mas. Teman-teman pelaksana sedang membereskan alat kerja, alat uji, maupun alat K3 yang ada di lapangan untuk kembali disimpan. Kembali pelaksana pekerjaan melakukan pelepasan untuk rambu-rambu, bendera, maupun tagging dan rantai pengaman yang diawasi oleh pengawas pekerjaan dan pengawas ketiga. Baik, selanjutnya pengawas manuver dan pengawas K3 akan membuka lutu pada box PMS busbar dan mengubah switch PMS busbar ke remote, posisi remote, kemudian menaikkan MCB di PMS untuk motor PMS busbar.
Selamat bergabung Pak Usen dari Div RST. Sekarang tengah proses penormalan Bapak untuk pekerjaan Terima pemeliharaan 2 kasih. tahunan by Trafo 2. Lanjut. Baik Bapak. Baik, untuk loto sudah dibuka secara mekanik, kemudian secara elektrik PMS busbar MCB-nya sudah diaktifkan kembali, dan untuk switch sudah diubah ke posisi remote. Pengawas manuver memastikan kembali untuk switch di PMT apakah sudah berubah kembali ke posisi remote, di mana pengawas pekerjaan menyampaikan hasil penyampaian dari, kami ulangi, pengawas K3 menyampaikan hasil penyampaian dari pengawas pekerjaan bahwa pekerjaan sudah siap, sudah selesai dan siap untuk dinormalkan. Makanya ini Mas. Pak Husen, silakan. Oke, sebentar ya, menunggu Pak Salam bergabung dan Bapak-bapak dari DVRST. Baik Bapak, siap Bapak. Sampai mana sekarang progresnya? Sekarang kita mau lepas grounding di panel cubicle incoming Bapak. Oh ya, oke. Ya. Pak Salam udah bergabung, Pak Salam. Mukanya dari tadi kayak gitu. Terdengar Bang Sen? Dengar Pak, dengar Pak. Belum keluar suaranya. Suaranya di itu. Tes. Terdengar Bang Sen? Dengar Pak, dari sini dengar Pak. Serius sekali Bang Pres. Baik, untuk Agak kecil sih suaranya Pak Salam. Hah? Agak kecil suara Bapak, makanya Bapak manggil Pak Pres pura-pura nggak dengar Pak. baik Bapak Ibu, untuk sekarang tengah proses pelepasan ground di panel cubicle incoming oleh pelaksana manuver yang diawasi oleh pengawas manuver dan pengawas K3 serta pengawas pekerjaan. Untuk ground 20 kV panel cubicle incoming sudah posisi lepas. Kemudian untuk PMT 20 kV incoming sudah posisi rack in. Sementara untuk kondisi di GI Bombaru dalam kondisi hujan. Assalamualaikum Pak. Baik Pak, ini di GI Bombaru untuk pemeliharaan 2 tahunan itu sudah selesai Pak. Komitmen peralatan siapa? Oke Pak, drone lokal sudah dilepas semua dan itu peralatan sudah siap Pak. Oke Pak. Oke, lanjut untuk PMS 2, 70 kV, Trafo 2. Silakan ditutup Pak. Baik Pak, untuk PMS Busbar 2 ya Pak, PMS Busbar 2, Trafo 630 MPa 2 kita tutup ya Pak. Oke Pak, ditunggu Pak.
Baik, untuk sekarang tengah melakukan proses penormalan by trafo, dia memasukkan PMS rel 2 70 kV melalui remote GI. Satu, oke. Hoi, iya. Kedangan no. Sudah kalau sudah. Ya kita kan ngomong sekali detak. Sorry, dirubah dulu. Ini ada salam deh. Tekan dalam. Ya, bisa begini. Nah, habis. Kita pastikan secara visual dulu. Jengok secara ini baik. Baik Pak, untuk PMS Busbar 2 ya Pak, PMS Busbar 2 trafo 30 MPa 2 itu sudah berhasil kita tutup Pak. Untuk pisaunya kita tik dulu ya Pak. Oke. Bentar ya Pak. Untuk PMS rel Busbar 2 70 kV trafo daya 30 MPa 2 sudah berhasil tertutup melalui remote GI. Tengah dilakukan pemantauan secara visual dari jauh karena kondisi di lapangan sedang turun hujan, tidak bisa melakukan inspeksi langsung ke hujan. Halo Pak. Baik Pak, untuk PMS Busbar 2 ya Pak, PMS Busbar 2 trafo 30 MPa 2 itu sudah berhasil ditutup Pak. Untuk pisau-pisau tertutup dengan simetris Pak. Dan berkemudian tutupnya. Oke Pak, untuk jam tadi itu pukul 14.26 Pak. 26. Oke. Kita lanjut ke PMT. Oke Pak, kita lanjut Pak untuk PMT 70 kV-nya Pak. Oke Pak, untuk switch-nya kita ubah history dulu ya Pak. Sekarang tengah proses mengubah switch PMT 70 kV trafo daya 2 ke supervisory karena akan dilakukan penormalan PMT 70 kV melalui SCADA UP2B. Baik Pak, untuk with PMT 70 kV trafo 30 MPa 2 sudah disupport Pak. Oke Pak, untuk PMT 70 kV trafo 30 MPa 2 silakan ditutup dari SCADA UPB Pak. Kita ikuti Pak. Ada lagi Pak ya? Oke Pak. Iya Pak, sudah dilepas semua Pak. Ya, kita close 1, 2, 3. Untuk PMT 70 kV trafo daya 2 30 MPa sudah berhasil ditutup melalui SCADA UP2B. For UBB, bawa PMT 70 kV trafo 2 sudah ditutup. Lalu kita SCADA UBB. Untuk PMT 10 kV trafo 30 MPa 2 itu berhasil ditutup dari SCADA UPB Pak pukul 14.29 Pak. Oke. Kita dibantu untuk undangannya ditambahkan terlebih dahulu Pak dengan waktu 1. Oke Pak, kita samakan dulu tegangannya. Oke Pak. Baik, Bapak, sekarang tengah berlangsung untuk penyamaan
tegangan di sisi 20 kV karena kita akan melepas kopel 20 kV, mengembalikan beban trafo 2 ke trafo 2 yang sekarang tengah dipikul oleh trafo 1. Nah, itu videonya nggak salah. Aktivitas yang bisa spotlight harusnya spotlightnya di apa namanya share screen-nya sama ini foldernya ya share screen Aja. Untuk tegangan sisi 20 kV, trafo daya 2 dan trafo daya 1 sudah cukup sama, 20,5 dan 20,6. Pak, untuk PMT 20 kV incoming-nya bisa dilanjut, Pak? Oke, silakan dilanjut untuk PMT 20 kV incoming trafo 2 ditutup secara paralel. Terus dilanjut untuk PMT 20 kV couple trafo 1 dibuka. Baik, Pak. Untuk PMT 20 kV incoming trafo 30 MVA 2 kita tutup secara paralel, dan untuk PMT 20 kV couple-nya kita buka ya, Pak? Lanjut, Pak. Oke, Pak. Ditunggu, Pak. Baik, untuk PMT 20 kV incoming trafo daya 2 sudah berhasil ditutup secara paralel, dan PMT couple 20 kV trafo 1 dan trafo 2 sudah berhasil dibuka. Beban sudah kembali dipikul oleh trafo 1 dalam kondisi parameter yang normal. Sekarang pelaksana manuver tengah merekout PMT 20 kV couple trafo 1 dan trafo 2 yang diawasi oleh pengawas manuver dan pengawas K3. Pas masukin ini tapi Halo, Pak. Ya, Baik, Pak. Untuk PMT 20 kV incoming trafo 30 MVA 2 itu berhasil kita tutup, Pak, di jam 14.33, Pak. Untuk PMT 20 kV couple-nya itu sudah kita buka juga, Pak, secara paralel.
Itu di jam 14.33 juga, Pak. Oke, baik. Jadi untuk trafo 2 sudah normal, Pak ya? Oke, Pak. Untuk trafo 2 sekarang itu sudah normal, Pak. Untuk di pensiun nggak ada yang berubah. Untuk di facecam tadi ada yang dirubah, Pak. DP2 Oke, Pak. Kita ubah, Pak. Seperti semula. memposisikan kesehatan kembali ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, dan fotonya kan ditunggu. Siap, Pak. Ditunggu ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, untuk rangkaian penormalan baik trafo 2, 30 MPa 2 sudah selesai dilaksanakan. Trafo 2, 30 MPa 2 GI Bombaru sudah kembali normal. Parameter arus maupun tegangan terbaca normal. Tujuh, sekarang 7. Nggak ada, memang nggak ada ini. Nggak ada di atasnya, emang nggak ada ya formatnya. Balikin foto lagi. Sudah. Sini. Naik. Satu kan? Oke, hilang kan foto. Itu juga oke. Lanjut. Oke, sudah ya? Oke. Langsung lapor APD untuk pekerjaan di GI Bombaru tahun 2 tahunan sudah selesai, cepat normal. Baik Pak, ini Pak untuk pekerjaan pemeliharaan hari 2 tahunan trafo 30 MPa 2 itu sudah berhasil dilaksanakan di GI Pak. Untuk penormalan sudah selesai Pak, dan untuk bebannya sudah kembali normal Pak. Mau informasi itu aja Pak. Halo Pak. Oke Pak, kami dari GI itu juga Pak. Oh iya, siap. Sama-sama Pak. Halo Pak. Baik Pak, untuk relay defense cam-nya sudah kita ubah seperti semula Pak. Sudah fotonya sudah dikirim Pak. Oke, Oh, halo, iya Pak. Halo. Baik Pak, di UPB dengan siapa Pak? dengan Yogi, Pak. Oh, Kak Yogi. Ini dengan Dwi Kak. Di GI Bombaru Kak. Oke Kak, makasih banyak Kak Yogi. Ya, siang. Baik, Bapak, untuk sekarang tengah proses melakukan closing briefing karena pekerjaan sudah selesai. Yang akan dipimpin oleh pengawas ketiga. Karena di sini mungkin volumenya kecil banget. Oh, udah 87 di sini Pak. Kayaknya di sananya Pak. Jauh. Ingat kondisi cuaca di luar sedang turun hujan.
Jadi closing briefing dilakukan di dalam ruangan. Ada saya. Oh, ada di bawah ini. Apa ada yang pakai seragam? Ada yang di masuk lagi ke tas koper. Ya, kita itu ada. Yang mengeksekusi tadi, oh manfaat. Kampret. Kampret. Iya, siang Pak. Jauh sekali Kampret. Siap. Siap Pak Salam. Ada senyum. Sehat Bapak. Kayaknya abang belum ngopi kayak ini nih. Masih harus sekali. Aduh. Sudah Pak. Sudah kopi Pak. Memang defaultnya kayak begini Pak. Memang defaultnya seperti ini Pak. Didikan Pak Salam seperti ini Pak. Yang tadi, tiga tadi. Terus apa namanya? Ini penormalannya. Udah selesai ya? Pak Dede, sudah selesai kah? Siap, sudah Pak. Ini sudah selesai. Ya. Ini proses briefing selesai pekerjaan Pak. Oke, berarti udah bisa diskusi ya? Yap, mungkin Mbak Abai sudah bisa kita buka untuk diskusi ya, Mbak Abai sambil teman-teman untuk closing briefing. Sudah Bapak, sudah. Kami harap masukan dan Koresponden kita siapa arahannya, namanya Bapak. nih? Perkenalkan. Abrori Pak, panggilannya Aboy. Apoy. Iya Pak, perkenalkan Oke. Pak. Oke, Bang Apoy, mungkin nanti ada pertanyaan dari bapak-bapak yang nanti ini ya. Baik Bapak. Dari saya ini tadi saya lihat ada perubahan titik grounding ya. Setelah saya nggak tahu tadi udah sempat terpasang atau belum, tapi dari skema awal di switchyard tadi yang rencananya titik grounding dipasang di Mana ada alamatnya? sisi downlit dari crossbar ya tadi ya. Atau coba ditampilin potongan grounding tadi, gambar grounding lokal. Kami tampilkan Pak, sebentar Pak. PDF atau PDF? Yes, device aja.
Nah, ini. Ya, Tadi kan titik grounding lokal yang di bagian B itu ya, yang paling kanan. ya betul Bapak. Ya, di sisi pos mendekat ke insulator DS ya, PMS bus. Ya, gitu ya. Betul Bapak. Betul. Pada akhirnya kan dipindah ke PMT sisi Ya, atas. ya, ke PMT top Pak. Betul Pak. Pertanyaannya simpel aja ya. Kenapa kemudian baru di lapangan teridentifikasi seperti ini? Apakah termasuk dalam hal ini baru dilakukan pemeliharaan yang seperti ini sehingga baru di lapangan baru ketahuan oh ternyata ada satu dan lain hal sehingga harus dipindahkan ke sisi PMT bagian atas itu. Itu aja mungkin dari saya, Bang Apoy. Baik Bapak, izin kami menjawab Bapak. Selama ini memang dipasang grounding lokalnya di titik yang sudah direncanakan Bapak. Cuman menggunakan grounding yang model stick Bapak. Nah, hari ini menggunakan grounding yang model kabel dengan pertimbangan apabila itu tetap dipasang di sini, takutnya karena model grounding tersebut kabel yang notabene berat saat diangkat, nanti takutnya personil yang memasang tidak terkendali, kemudian mengarah ke arah busbar yang bertegangan. Jadi saat di lapangan langsung diambil tindakan untuk mengganti ke arah PMT top, Bapak. Seperti itu. Oke, berarti alasannya saya pikir clear ya, bahwa untuk pertimbangan safety dengan peralatan yang tersedia. Kemudian kan timbul lagi pertanyaan baru, apakah waktu menyusun ini peralatan yang akan kita gunakan belum teridentifikasi, baru nanti teridentifikasi setelah kita mau kerja tadi, ataukah seperti apa? Iya, betul Bapak. Kalau alasannya lebih ke safety terhadap personil Bapak. Untuk yang masalah peralatan, dikarenakan penyusunan JSA ini lebih berdasarkan ke pengalaman Pak, pengalaman sehingga penentuan titik groundingnya itu hanya berdasarkan alat K3 yang biasa dipakai. Ternyata saat melakukan pekerjaan alat K3 yang dipakai sudah berbeda Bapak. Oke. Oke, ini mungkin ke Pak Dede juga ya. Pak Dede, artinya dari sini tadi ada peluang begini, ada peluang, ada kemungkinan ya bahwa ini tetap dipasang sesuai dengan gambar kerja. Yang mana menurut tadi dan kita lihat sendiri itu kurang safety ya. Pak Dede, ini mungkin jadi masukan bagaimana caranya teman-teman dalam menyusun ini sudah di awal juga mengidentifikasi peralatannya dan disesuaikan gitu. Jadi ini tidak common untuk seluruh pekerjaan, tapi harus disesuaikan dengan peralatan yang akan kita sediakan ya. Ada kemungkinan tadi tetap dipasang seperti ini ya, tapi alhamdulillahnya teman-teman bisa mengidentifikasi kondisi itu dan berubah ya. Tentu lebih baik kalau dari sejak awal pada saat mau menyusun JSA atau working permit-nya sudah diidentifikasi peralatannya apa sehingga strategi-strategi safety-nya juga udah disesuaikan gitu. Gitu ya Pak Dede ya. Masukan buat Pak Dede dan tim. Siapa usaha jadi kata penyalin? Baik. Oke. Terima kasih Bapak. Silakan mungkin dari Pak Binarah, Pak Salam ada tambahan? Dari Pak WG. Terima kasih Pak Hussein. Tadi yang aku sempat simak bahwa penyusunan JSA berdasarkan pengalaman. Bukannya apa istilahnya? Bukannya sudah standar ya penyusunan JSA itu? Baik Bapak, idealnya memang JSA itu dilakukan oleh pengawas pekerjaan Bapak, didampingi oleh supervisor GI ataupun pengawas manuver, kemudian dilakukan di titik lokasi pekerjaan yang memang akan dilakukan pekerjaan tanpa memandang adanya seringnya
pekerjaan itu dilakukan sebenarnya Pak. Jadi setiap memulai pekerjaan harusnya JSA itu dilakukan oleh pengawas pekerjaan. Nanti dievaluasi oleh pengawas ketiga Pak. Manajemen proyek. Nah, terus dalam hal hari ini kenapa berbeda? Baik Bapak, untuk kesalahan kami juga karena memandang pekerjaan ini rutin dilakukan, jadi kami menganggap semuanya itu sama. Itu murni kesalahan kami Bapak. Pak Freds ada nggak, Pak Freds? Ada, Pak. Ya, Pak Freds. Iya, Pak. Ini yang saya sampaikan kemarin, yang saya contohkan terkait dengan pramugari ya. Iya, Pak. Jadi pramugari itu bukan karena sudah biasa, tapi mereka membiasakan diri untuk membaca, gitu ya. Iya, Pak. Jadi yang saya maksud masukan di bagi sini, kami, Pak. ya jangan sampai karena sudah biasa mereka menganggap ini kan sudah biasa, jadi ada rasa apa istilahnya? Kalau di Medan bilangnya rasa menyepelekan gitu. Iya, baik Pak Binara. Jadi Itu masukan yang bagi kami, pertama. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan izin kerja. Nah, kita untuk mendapatkan izin kerja itu apa aja sih syaratnya? Kalau saya tidak salah, adanya JSA. Yang kedua, adanya daftar peralatan yang akan digunakan. Yang ketiga, adanya daftar material yang akan digunakan. Yang keempat, adanya personil yang akan mengerjakan. Itu menurut saya baru keluar izin kerja. Nah, artinya kalau seperti yang disampaikan oleh teman tadi, bahwa yang biasanya digunakan adalah stick grounding, ini menjadi kabel grounding, berarti kan cara kerjanya pasti berbeda dong. Mestinya itu sudah tertuang di dalam izin kerja. Bukan terjadi perubahan di lapangan gitu loh maksud saya. Gitu kira-kira Pak Freds, mungkin bisa ditanggapi Pak Freds. Baik, Pak. Jadi dari kondisi ini memang sesuai yang disampaikan Pak Binara tadi, seharusnya dari awal pada saat pembuatan JSA itu sudah diidentifikasi Pak dari awal. Dan ini juga tadi dari kami ketika kami cek dari kantor induk ini pengecekan pekerjaan ini memang jadi catatan juga Pak bagi kami untuk teman-teman di PT Palembang ini bahwa penentuan titik ground itu mereka belum fix karena mereka masih mengidentifikasi berdasarkan kebiasaan mereka. Dari sisi kami memang nanti jadi evaluasi tersendiri Pak untuk teman-teman di PT Palembang ini, artinya untuk kondisi-kondisi yang memang dirasakan ini ragu-ragu itu tidak ada toleransi, kita akan mengambil kondisi yang paling aman untuk safety bagi teman-teman Pak. Jadi dari sisi kami akui nanti jadi masukan bagi kami Pak. Kami akan perbaiki koreksi yang telah Bapak sampaikan ini ke depannya, bahwa untuk penentuan titik ground itu sudah kita tentukan dari awal, tidak ada lagi yang namanya ke depannya itu untuk perubahan posisi dari grounding, dan ini harus dipastikan pada saat awal penentuan JSA di awal Pak. Demikian Pak Binara. Oke, terima kasih Pak Freds. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Bin. Baik, terima kasih Pak Binara masukan dan arahannya Pak, menjadi evaluasi kami untuk kedepannya agar lebih baik lagi Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
Oke, terima kasih Pak Bin. Mungkin dari Pak Salam ada Pak Bagi atau Mas Budi, silakan. Baik, makasih Pak Hussein. Makasih teman-teman semuanya di UPT Palembang ya. UPT Palembang, Alhamdulillah sudah melakukan kegiatan pemeliharaan. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik ya, bisa meningkatkan andalan kita ya. Oke, kita mungkin tidak banyak melakukan koreksi atau masukan-masukan terkait dengan pelaksanaannya Pak Hussein karena hanya sebagian yang saya ikuti. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama dari bisa dibuka dokumen JS-nya tadi yang bisa teman-teman. Baik, Pak. Di awal ini oke. Coba ini dibalik supaya saya nggak kepala saya nggak nyeri. Baik, Pak. Ke bawah. Satu lagi. Oke. Coba dilihat di poin nomor 5 dan nomor 6. Baik, Pak. Oke, nomor 5 dan 6, nomor 6 dan nomor 7 ya. Nomor 6 di situ potensinya terkena penginduksi menggunakan sarung tangan tangkap. Menurut saya bukan hanya karena induksi ini, teman-teman, potensi bahaya di situ, Bang Dede, Bang Ted, dan teman-teman di Palembang. Baik, Pak. Terkena induksi kalau teman-teman tepat melakukan pemasangan. Tapi ada potensi yang tidak tepat melakukan pemasangan grounding. Misalnya melakukan pemasangan grounding pada daerah yang bertegangan, itu adalah salah satu potensi bahaya yang bisa terjadi. Nah, apa mitigasinya? Saya tidak melihat ada mitigasi menggunakan voltage detector. Ya, itu mungkin perlu didetailkan Bang Dede, Bang Pres sama teman-teman ya. Potensi bahayanya diproses dengan baik. Memasukkan grounding 20 kW pun juga ini grounding ini ya, grounding yang satu paket dengan PNT-nya ya, bukan grounding lokal tambahan ya. Iya, Pak, yang satu paket dengan panel kubikelnya, Pak. Oke, artinya coba lihat pelepasannya seperti apa. Baik. Memasang grounding yang melepas grounding dengan berapa? Di atas tadi melepas grounding tadi. Nah ini lewat pelepasan grounding yang di bawah lagi, bawah mas. Bentar, Pak. Ya, Pak. Bawah. Stop. Pelepasan nomor 24, pelepasan grounding di kaki. Potensi bahayanya bukan hanya teman-teman terjepit sebenarnya. Ya, permasalahan di PMT 20 kV, terutama grounding, adalah terkadang secara statusnya itu terlepas, tetapi secara fisik itu masih terpasang, masih masuk. Benar nggak begitu, Bang Dede? Iya Pak, ada beberapa yang seperti itu Pak. Ya, status open tapi masih masuk. Iya, kita harus teman-teman harus hati-hati. Di 10 kV, kalau di 150 kV teman-teman bisa melihat secara visual secara langsung, kelihatan di ruang terbuka. Kalau ini adalah di ruang tertutup yang teman-teman harus memastikan hal itu, ya, karena ada pernah kejadian juga seperti itu. Statusnya lepas, tetapi ternyata ISO PMS-nya juga masih tetap dalam kondisi yang masuk. Nah, sehingga kalau teman-teman sudah mengidentifikasi sebagai bahaya, maka dimitigasinya perlu ada pemeriksaan kembali apakah benar ISO PMS itu sudah lepas sebelum teman-teman melakukan nanti pemasukan atau emergency.
Ya. Oke, mungkin itu ya secara sepintas yang saya lihat dari JSA-nya. Menurut saya ini perlu didetailkan. Kita pengen membuat simpel, tapi bukan berarti membuat orang bisa melakukan apa istilahnya ya, persepsinya akan berbeda-beda karena terlalu sederhana sehingga orang semuanya bisa melakukan persepsi masing-masing. Karena terlalu sederhana sehingga potensi-potensi bahaya yang lain tidak tertular. Menurut saya sederhana bukan seperti itu. Sederhananya adalah memudahkan teman-teman dalam memetakan potensi bahayanya seperti apa dan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi agar potensi bahaya itu tidak terjadi. Oke, menurut saya sih seperti Baik. itu, Pak Pres. Baik. Siapa salam? Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Jadi masukan bagi Siapa? kami, Pak. Oke, itu yang terkait dengan JSA. Kemudian tadi di akhir-akhir kegiatan sempat saya perhatikan kegiatan pemeliharaan yang teman-teman lakukan. Saran buat teman-teman di Palembang, tadi proses pemasukan incoming. Incoming itu dilakukan di switcher, langsung di PMT, langsung di panel PMT ya. Mungkin ke depan bisa ditarik kontrolnya ya ke ruang operator ya. Ya, apalagi teman-teman melakukan proses paralel di situ, sinkron di situ ya. Untuk menghindari jika terjadi sesuatu hal yang kita tidak diinginkan, itu tidak membahayakan personil. Jadi sebaiknya kami, terutama yang sering difungsikan sebagai titik sinkron, sebaiknya ditarik kontrolnya ke ruang operator sehingga pada saat eksekusi pemasukan PMT dilakukan di ruang kontrol. Tidak langsung berhadapan dengan PMT yang akan beroperasi. Ya, mungkin itu ya, bukan hanya di Palembang sebenarnya nih, Bang Dede, mungkin seluruh tempat ini ya, Bang Dede ya, karena proses sinkron itu bisa saja teman-teman kan mengandalkan alat ukur yang ada. Nah, pertanyaannya apakah alat ukur tersebut kedua-duanya presisi? Ya, apakah teman-teman sangat yakin dengan itu? Tingkat keakurasiannya. Kalau ada yang berbeda, maka bisa berdampak terhadap peralatan yang justru ada di depan teman-teman semuanya. Ya, yang pertama terkait dengan sekarang proses penormalannya. Terus yang kedua, setelah proses penormalan tadi saya perhatikan ada teman-teman yang melakukan motretan parameter ya, benar nggak ya? Motret parameter yang dikirim ya, atau seperti apa yang tadi? Iya, betul Pak. Untuk ada terkait relay defense camp Pak, ada perubahan switch dan dikembalikan lagi ke posisi normalnya dan difoto dikirim lagi ke P2BS. Oke, yang melakukan siapa ya? Teman-teman operator ya? Iya Pak, yang melakukan teman-teman pelaksana manuver, operator diawasi oleh pengawas manuver Pak. Oke, saran dari saya, setelah pemeliharaan seharusnya teman-teman pemeliharaan terutama hard proteksi terutama ya, tolong dilakukan pemeriksaan parameter ukur yang ada. Apakah parameter ukur di relay diferensial misalnya, apakah itu ada perubahan dari sebelum kita melakukan pemeliharaan? Untuk memastikan bahwa hasil pemeliharaan teman-teman itu tidak ada yang terbalik, tidak ada yang keliru pemasangan terminal-terminalnya. Jangan sampai teman-teman hard terutama ya hard proteksi HDI setelah pemeliharaan kemudian langsung cabut tanpa memperhatikan apakah hasil pemeliharaan saya sudah tepat atau tidak. Tepat atau tidaknya yang bisa kita lihat adalah parameter ukur yang ada di relay proteksi yang ada saat ini. Ya, jadi jangan meninggalkan tempat sebelum teman-teman memastikan hal itu sudah tepat atau tidak. Ya, intinya di editnya itu, karena di relay diferensialnya teman-teman perhatikan ya, sampai ada terbalik polaritas. Ya, semuanya ya, karena itu adalah bagian dari proses memastikan hasil pekerjaan kita teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir dari saya
masih yang terkait dengan JSA tadi seperti Pak menyampaikan. Tadi teman-teman menulis di atas, mulai dari atas sampai ke bawah sini, rujukannya adalah melakukan sesuai dengan SOP. Kata-katanya selalu melakukan sesuai dengan SOP. Kita kan cukup banyak nih SOP-nya. Supaya teman-teman tidak salah keliru, nanti ketika terjadi sesuatu, oh ya Pak, saya kira SOP yang ini. Maka alangkah baiknya SOP dan IK yang dimaksud di sini dituliskan nomornya. Sehingga tidak ada multitafsir. Oh, yang saya maksud di sini adalah SOP nomor sekian. Yang saya maksud di sini adalah IK nomor sekian. Ya, supaya yang membuat ini dan yang menerima ini, yang melaksanakan sama rujukannya. Ya, itu mungkin dari saya, Pak Fred, Pak Dede, dan seluruh teman-teman di PT Palembang. Semoga ke depan ini kita akan semakin baik, dan apa yang sudah dikerjakan teman-teman hari ini membuat instalasi kita menjadi lebih andal dan menjadi amal ibadah bagi teman-teman semuanya yang bekerja di lapangan. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Salam. Ya, Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau dari WLTG siapa ya? Pak Fred. Pak Fred. Iya Pak. Kalau Iya, Pak, tadi ada. dari Ada tadi Pak dari WLTG. siapa ya? Dari WLTG Pak Erwin. Pak Erwin Pak. Ini Pak. Pak Erwin, silakan. Pak Erwin. Pak Erwin ya? Iya Pak, betul Pak. Ini Pak Erwin Ya, Pak, terakhir Pak. Kalau pengawasnya siapa? Pengawas yang dari WLTG siapa? Untuk pengawas sih tadi dari K3 ada Mas Roles, kemudian dari pengawas pekerjaan ada langsung dari supervisornya, terus kemudian Mas Rukdas, tolong di mute Mas Rukdas. Sudah nyala. Oke. Pengawas dari WLTG-nya siapa? Dari WLTG atau dari UPT? Langsung dari LTG semua Pak. Pengawasnya siapa? Dari supervisor Hargi ada Arif, kemudian dari pengawas K3-nya ada Roles. Kemudian Pak Arifnya mana? Iya Pak, ini tadi selesai briefing, kemudian saya coba minta langsung sini untuk ngumpul ya Pak. Bentar. Bisa panggil kan? Ya, sama aja. Atau pengawas yang ada di situ siapa? Ya, suara nggak jelas. Pak Arif. Halo. Ya, halo. Pengawas yang ada sekarang bersama kita siapa? Ada semua Pak masih di sini. Ini tadi habis penutupan untuk acara pemeliharaan. Bukan, yang lagi di Zoom. Ini kebetulan berkelompok karena terhalang speaker aja nih. Ntar nih kami panggilkan langsung lagi di ruang operator. Enggak, saya mau nanya sebenarnya, pernah enggak kita lakukan semacam apa istilahnya ya, evaluasi setelah pekerjaan selesai? Kalau pekerjaan selesai, secara evaluasinya masing-masing melaporkan Pak. Dari pengawas pekerjaan, dia melaporkan dari masing-masing PIC, pemegang PMT, pemegang semua ini, dari MTU-nya. Hasil ujinya bagaimana? Enggak, itu kan hasil. Maksud saya pelaksanaannya gitu loh. Jadi kalau saran saya, nggak tahu nanti teman-teman yang lain setuju apa enggak, menurut saya ada baiknya waktu kita tadi briefing, waktu memulai pekerjaan kan kita briefing tuh. Betul.
Nah, waktu penutupan pun maksud saya mestinya ada semacam evaluasi. Tadi mestinya kamu nggak seperti itu dong. Itu kan membahayakan. Nah, yang ini kan mestinya jangan begini dong. Ini kan begini. Ada nggak yang seperti itu gitu loh? Pertanyaan saya. Kalau dijumpai semacam temuan atau hal yang perlu dibahas, biasanya kami langsung diskusikan di tempat, Pak. Jadi ini alhamdulillah tadi ketika ditanya tidak ada temuan dan hasil uji juga dalam kondisi baik, maka tidak ada yang perlu lagi lebih jauh untuk dibahas, Pak, atau diskusikan. Loh. Gitu. Ya, salah satu temuan kalau menurut saya ya peletakan grounding tadi itu menjadi salah satu temuan dong. Oh. Iya, jadi apakah itu dilakukan gitu loh. Jadi ketika kita mau memulai pekerjaan, itu kan kita lakukan briefing tuh. Betul. Nah, sesudah selesai pekerjaan, sudah dilakukan briefing, dibuka dengan doa, kan gitu ya. Betul, Pak. Ya. Nah, mestinya waktu mau nutup juga harus dilakukanlah tanya jawab gimana, ada nggak yang perlu kita perbaiki dari teman-teman yang melaksanakan, ada kendala nggak, ada yang perlu kita improve nggak, kan gitu ya. Baru ditutup dengan doa lagi kan gitu. Dilakukan nggak seperti itu ya? Kalau kami kebetulan itu tadi juga mungkin kalau secara detail harus panjang lebar gitu ya. Kalau secara evaluasi dari apa yang disampaikan tadi, mungkin temunya salah satunya Bapak benar banget ya. Yang dari WP kita pasang yang seharusnya didekatkan di JS, tapi karena bentuk dari konduktor tidak mungkin untuk dipasang di sana dan membahayakan juga ketika dipasang, maka dialihkan ke PMT tadi begitu. Cuman di dalam briefing tadi ya ada salah satu soalnya mungkin belum dibahas sebenarnya itu, Pak. Oke deh. Ya. Iya, makasih. Makasih, Pak. Betul. Oke, saya rasa kalau nggak ada lagi, ini kita kembalikan ke siapa ya, Pak Husin sudah nggak ada lagi kayaknya sini. Langsung kita kembalikan ke Pak Fred saja lah. Silakan Pak Fred. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Binara, Pak Salam, Pak Husin, dan teman-teman dari kantor pusat atas kesediaannya untuk mengikuti acara inspeksi online pemeliharaan trafo daya di GI Bom Baru selama hari ini. Segala masukan, saran, dan arahan yang disampaikan tadi menjadi catatan bagi kami, Pak. Terima kasih, Pak, atas masukan serta evaluasi yang diberikan kepada kami. Ke depannya kami akan coba lakukan perbaikan berdasarkan masukan-masukan yang diberikan tadi, Pak. Mungkin sebelum saya tutup, ini ada Pak Mas Tuti, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Mas Tuti, Pak. Kami persilakan, Pak. Bagaimana dari kantor pusat, Pak Mas Tuti? Oke, baik Pak. Saya lanjutkan Pak ya, izin Pak Mas Tuti. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak-Bapak semua atas saran dan masukannya kepada kami.
Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari UPT Palembang yang telah melakukan pemeliharaan selama 1 hari ini. Saran dan masukan yang diberikan oleh pembina kita dari PLN Pusat akan menjadi masukan bagi kita untuk kedepannya kita bisa melakukan pemeliharaan dengan baik dan benar, dengan tetap memperhitungkan faktor safety sebagai hal yang utama dalam melakukan pekerjaan. Demikian dari kami. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Bom Baru yang sudah menyediakan tempat dan memfasilitasi pelaksanaan inspeksi online ini. Dari teman-teman di Bom Baru ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Erwin, ada yang mau disampaikan Pak? Atau Pak Aboy, silakan. Kami persilakan. Ada dari Pak Mas Tuti tadi ada kesalahan teknis Pak. Oke, silakan. Silakan. Monggo Pak, silakan. Dari Pak Mas Tuti Pak, kalau ada yang ingin disampaikan Pak. Ya, mungkin Pak. Untuk kami Pak. Ya, Pak Fred, Pak Arif ya, dan teman-teman. Kami dari pusat mengucapkan terima kasih ya. Kami dari pusat sudah mengucapkan terima kasih kawan-kawan berkomitmen untuk selalu menjaga safety. Untuk menjaga safety baik di perencanaan, di pelaksanaan maupun di akhir. Safety ini untuk teman-teman sendiri, sehingga semangatnya tolong bekerja untuk kawan-kawan sendiri, saling mengingatkan, dan itu sudah dilakukan. Kami di pusat, di regional, mensupport full itu, bahwa semua yang kawan-kawan lakukan, adapun perbaikan-perbaikan, improvement itu biasalah. Itu kita harus lakukan selalu improvement, perbaikan-perbaikan untuk menuju kesempurnaan. Terus tolong jaga safety ya Pak ya, jaga safety, jaga detailkan detailkan JSA sehingga kita tahu apa yang menjadi risiko dan apa yang menjadi mitigasinya. Peran leader di sini sangat penting. Terima kasih sudah berhadir. Manajer ULTG-nya hadir ya. Manajer ULTG-nya hadir. Hadir Pak, hadir. Ya, sip. Manajer ULTG-nya hadir sebagai penanggung jawab dan mengetahui tugas semua personel, peralatan, dan semua dipastikan aman. Terima kasih. Tolong tetap dijaga. Terima kasih Pak Fred dan tim P3PS yang sudah selalu mengawal adanya safety di setiap pekerjaan di P3PS. Mungkin itu aja Bang Fred dan teman-teman, Pak Arif dan manajer ULTG-nya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mas Tuti. Mungkin sebelum ditutup, Pak Erwin selaku manajer ULTG kami persilakan Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan 1-2 patah kata kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Fred. Insya Allah kami akan menjaga kepercayaan tentang terkait dengan keselamatan kerja ini. Kami juga berkomitmen buat teman-teman juga, misalnya kita saling peduli dan tahu bahwa kita hidup dan kerja di lingkungan yang berbahaya. Ya, terima kasih atas segala atensinya untuk hari ini. Tidaknya kami selalu patuh dan kami juga mengikuti pola atau SOP yang ada. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Baik, demikian dari Pak Aboy ada yang mau disampaikan Pak? Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas arahan, masukan, dan pelajaran-pelajaran yang kami dapat hari ini. Tentu akan kami implementasikan di lapangan menjadi lebih baik, tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di lapangan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak-Bapak pembina dari kantor pusat dan teman-teman dari UPT Palembang dan yang ada di GI Bom Baru atau masakan
pemeliharaan selama hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini mungkin ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Kedepannya kita komitmen untuk melakukan pemeliharaan ini lebih baik lagi dengan mengutamakan safety yang tetap kita jaga sebagai komandan kita yang paling terdepan. Demikian dari kami. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Mas Lutfi, Pak Salam, Pak. Terima kasih Bang Dede, Bang Fred. Terima kasih Pak Salam, Mas Tuti, Pak Muda, Pak Binara. Terima kasih Pak Muda. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua, Pak Salam, Pak Mas Tuti, Pak Oh, ada Fred, Pak Mudas juga ya. Pak Terima kasih Mudas Pak juga. Terima kasih kamera indoor. Yo, Pak Dede, izin live ya. Siapa Bim? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Bapak-Bapak. Izin live. Ada tambahan Alhamdulillah. Jadi Pak, lagi dibikin Pak. Udah dilihat kenapa ada